Gelaran MotoGP telah memasuki libur musim panas. Hal itu menandakan jika MotoGP musim 2023 sudah memasuki pertengahan musim. Saat ini banyak para tim dan juga pembalap yang memulai memperbarui kontrak mereka untuk masa depan di kejuaraan MotoGP. Apalagi terpantau banyak pembalap yang kontrak mereka berakhir pada tahun ini. Sebelum balapan di GP Belanda kemarin, ada beberapa pembalap yang sudah mengumumkan kontrak baru mereka, seperti Alex Marquez, Jack Miller, Fabio Quartararo, Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, dan pembalap lainnya yang memang sudah mendapat kontrak panjang dari musim lalu seperti Marc Marquez, Franco Morbidelli, dan juga Brad Binder. Hingga video ini ditayangkan, tercatat masih ada 12 kursi kosong bagi tim di pabrikan maupun di tim satelit yang belum bertuan. Ini artinya masih ada peluang bagi pembalap baru untuk masuk ke tim-tim tersebut. Akankah ada peluang bagi pembalap debutan dari kelas yang lebih rendah untuk berlaga di kelas para raja musim depan? Sudah menjadi tradisi jika para pembalap menampilkan penampilan yang menyajikan di kelas Moto2 maupun Moto3, mereka akan mendapatkan promosi untuk naik ke kelas MotoGP. Ada yang dari Moto3 lalu ke Moto2, baru ke MotoGP. Tak jarang juga yang melompat dari Moto3 langsung ke kelas MotoGP, seperti Darryn Binder pada musim ini. Hengkangnya Suzuki membuat pasar pembalap sedikit bergejolak. Pasalnya, para pembalapnya kini sedang mencari tempat berlabuh untuk masa depannya di MotoGP. Hal ini sepertinya bakal mempersempit peluang bagi pembalap debutan untuk menunggangi motor MotoGP. Jika dilihat dari penampilan para pembalap di Moto2 saat ini, maka ada beberapa nama yang dinilai sudah pantas untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Nama-nama itu seperti Celestino Vietti, Arani di VR46, Augusto Fernandez dari Red Bull KTM Ajo, dan Ai Ogura pembalap Jepang dari Idemitsu Honda Asia. Ketiganya sama-sama sedang berebut gelar juara di Moto2 musim ini. Yang paling ketara adalah Ai Ogura. Ia digadang-gadang akan menggantikan Takaki Nakagami di RCR Honda, yang mana memang RCR Honda Idemitsu disiapkan untuk para pembalap Asia yang naik ke MotoGP. Nakagami merupakan satu-satunya pembalap Jepang yang saat ini membalap di kelas Premier. Namun sejak debutnya di tahun 2018 yang lalu, ia belum mampu menampilkan penampilan yang impresif. Ia belum pernah mencicipi podium sama sekali. Namun, semua itu tergantung dari para petinggi ARC sendiri, apakah menyetujui promosi tersebut atau tidak. Sedangkan anak didik VR46 Celestino Vietti Ramos nampaknya sedang berombang-ambing. Jika dilihat dari persepsi dan rumor jika tim Muni VR46 yang saat ini berlaga di Moto2 akan ditarik di kejuaraan musim depan, harusnya ia harus segera dipromosikan ke kelas MotoGP. Namun, tim mereka yang saat ini berlaga dengan Ducati di MotoGP masih mempunyai pembalap yang sedang menunjukkan progres yang menjanjikan. Mungkin ia harus bersabar satu musim lagi untuk naik ke kelas utama. Selain beberapa alasan di atas, ada perubahan prinsip bagi tim-tim di MotoGP saat ini dalam menggayat pembalap baru. Mereka sepertinya lebih tertarik untuk merekrut pembalap muda yang sudah berpengalaman di kelas utama daripada menarik pembalap dari kelas di bawahnya. Banyak pembalap rookie yang kesulitan beradaptasi dengan motor MotoGP dan memerlukan waktunya lebih lama untuk penyesuaian. Walaupun juga tidak sedikit yang langsung tampil bagus dengan motor mereka, seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan juga Jorge Martin. Bisa jadi musim depan tidak akan ada pembalap yang memperebutkan titel Rookie of the Year. RNF Racing yang musim depan menjadi tim satelit Aprilia, awalnya digadang-gadang akan memboyong Vietti ke Moto2 saat mereka masih bersama Yamaha. Namun belakangan ini santer jika mereka akan menggait Raul Fernandez dari Tech3 KTM yang akan disandingkan dengan pembalap senior sekelas Miguel Oliveira. Sedangkan Tech3 sendiri akan mempertahankan Remy Gardner dan menarik kembali Pol Espargaro dari Honda. Bahkan berkali-kali dalam beberapa kesempatan, Pete Bearer, direktur olahraga KTM, menyatakan jika mereka melakukan kesalahan besar telah menggait dua rookie musim ini. Sedangkan pabrikan pelain seperti Yamaha, Ducati, dan Aprilia, nampaknya mereka sudah mempunyai pilihan untuk pembalap masa depan mereka. Honda lah yang saat ini kemungkinan akan menarik Ogura dari Moto2, jika melihat rapor Nakagami selama 5 tahun terakhir ini. Tapi, kita lihat saja seperti apa strategi Honda untuk musim depan.